Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah. Sayyidina wa syafi'ana wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, pemirsa Selaparang TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Mudah-mudahan program ini, acara ini selalu membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Dan alhamdulillah seperti biasa kita telah menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat kita seputar berbagai persoalan yang ingin ditanyakan bagaimana hukumnya menurut Islam dan sebagaimana penjelasan para ulama kita. Antara lain, izinkan saya mulai membaca di antaranya dari saudara Ahmad Al-Qawam. Ia menanyakan dua pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, dia menanyakan tentang merokok di dalam masjid. Merokok itu sendiri adalah perbuatan yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan tidak haram. Tentunya bagi yang mengatakan haram, maka dimanapun dilarang, lebih-lebih di tempat-tempat suci, di tempat-tempat ibadah seperti masjid, maka hukumnya haram. Tentu akan berbeda bagi mereka yang atau bagi sebagian ulama yang memandang merokok itu hukumnya tidak haram, dan itu tercantum dalam beberapa literatur, bahkan kitab-kitab klasik yang menyebutkan bahwa merokok itu ya tidak dipersoalkan di masjid karena dianggap oleh sebagian ulama yang membolehkan itu seperti makan minum. Perkara baunya itu di situ di kitab itu disebutkan bagaimana dengan mohon maaf bau kentut. Mana lebih bau, kentut atau rokok? Nah, jika kentut lebih bau dan melakukan kentut di masjid itu tidak haram, maka ya tentu juga rokok yang tidak lebih bau, ya tidak lebih keras baunya daripada kentut, itu juga tidak menjadi haram. Ya, itulah beberapa pendapat, tapi juga ada yang berpendapat hukumnya haram. Maka perkara-perkara yang diperselisihkan seperti ini tidak perlu kita besar-besarkan. Mana yang mengambil haram maka haram, mana yang mengambil tidak haram maka tidak haram, meskipun tentu saja jauh lebih baik, jauh lebih mulia tentunya rumah-rumah Allah seperti masjid-masjid ini itu sebisa mungkin itu steril dari asap-asap semacam itu. Meskipun tidak haram, tapi tentunya lebih afdal, lebih baik dianjurkan tidak merokok di dalam masjid karena dapat saja mengganggu beberapa jamaah lain yang tidak merokok, apalagi masjidnya tertutup, agak tertutup, lalu kemudian asapnya akan memenuhi udara masjid sehingga mengganggu beberapa jamaah yang tidak merokok. Misalnya ibu-ibu juga, anak-anak di situ yang terganggu dengan asap rokok yang menurut medis juga ya ada saja mudarat-mudaratnya. Jadi seperti itu ya saudara kawan tentang hukum merokok di dalam masjid. Sebaiknya dihindari, ditinggalkan meskipun tidak haram ya menurut sebagian ulama. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana pandangan Tuan Guru sendiri mengenai seorang wanita yang tidak kuat menahan nafsu birahinya? Saya tidak mengerti pandangan yang seperti apa yang diinginkan, tapi jika memang ada, maka wanita tersebut jika sudah menikah maka sebaiknya dia salurkan
bersama suaminya. Dan jika suaminya tidak melayani misalnya, maka si wanita ini sebaiknya menyampaikan apa adanya, terbuka, jujur saja kepada suaminya dalam hal ini agar dapat dimaklumi oleh suami tersebut. Nah, jika belum menikah, maka ya berpuasalah, lakukan ibadah-ibadah yang lebih banyak, termasuk ibadah puasa, karena ibadah puasa dapat menekan nafsu. Karena lapar ya, lapar, perut kosong itu bisa menekan dan meminimalisir birahi atau nafsu tersebut. Atau jika memang sudah waktunya dan ada yang datang melamar, kalaupun tidak ada juga, ya orang bisa dibantu oleh orang tua dan sahabat-sahabat maupun saudara-saudaranya. Ya, jika memang sudah waktunya, maka sebaiknya menikah. Ya, sebaiknya menikah agar tidak lagi dia harus menahan-nahan terus ya sampai letih gitu pada dirinya sendiri ya. Dan juga bisa melakukan terapi-terapi lain sambil menunggu ada yang datang melamar dan menikahi. Ya, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dan dijaga, dipelihara dari kemaksiatan. Begitu ya saudara Qawam, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya dari saudari Yanti, dia menanyakan bagaimana pandangan Ustaz terkait orang tua yang meminta nafkah kepada anak perempuannya setelah menikah. Sementara anak tersebut belum memiliki penghasilan sendiri, namun sudah ditentukan jumlah nafkah yang harus diberikan. Terlebih lagi, orang tua tersebut memiliki prinsip bahwa setiap anak wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama masa pendidikan. Ini ada masalah di sini. Di dalam pertanyaan ini, kasus ini ada beberapa masalah. Masalah pertama, adalah penekanan untuk menafkahi orang tua sementara anak tidak mampu. Dan ini anak perempuan juga. Maka itu tentu tidak baik dan tidak boleh seorang tua menekan anaknya untuk memberi uang kepada orang tuanya sementara anaknya itu orang tuanya tahu dia belum punya penghasilan. Itu salah. Nah, masalah lainnya di sini dia mengatakan sudah ditentukan jumlah nafkah yang harus diberikan. Yang menentukan siapa? Dan atas dasar apa? Andai kata ada kesepakatan dan perjanjian sekalipun, jika tidak mampu, maka ya itu bisa saja dianggap hutang. Misalnya anaknya sudah berjanji, ibu atau bapak, saya berjanji akan memberikan uang setiap bulan sekian. Maka janjinya itu adalah hutang, karena janji adalah hutang ya. Maka yang harus jumlah yang harus dikeluarkan menjadi hutang baginya. Jika dia tidak mampu bulan ini, ya berarti itu menjadi hutang. Kalau itu memang harus diserahkan karena itu janji, dan janji adalah hutang. Atau itu berbentuk kesepakatan. Beda halnya jika itu hanya penekanan dari orang tua saja. Dia mengharuskan orang tuanya, kamu harus beri ibumu, beri bapakmu sekian setiap bulan. Sementara anaknya tidak mampu. Maka itu tidak boleh. Orang tuanya termasuk menyiksa anaknya dengan cara-cara seperti itu. Ya, mengharuskan. Apalagi dengan dalih, ini masalah yang tidak kalah parahnya. Dengan dalih prinsip bahwa setiap anak wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama masa pendidikan. Tidak demikian. Ya, tidak diwajibkan bagi anak untuk mengganti biaya pendidikan yang telah dibiayai oleh orang tuanya. Mengapa tidak wajib? Karena itu kewajiban orang tua. Kalau orang tua wajib menafkahi, ya sudah, itu berarti kewajibannya. Anak tidak wajib menggantinya.
Jika diganti, ya berarti orang tuanya sama dengan tidak melakukan kewajibannya. Ya, karena dia menghutang, dia menganggap hutang. Itu tidak ada seperti itu. Tidak pernah kita mendengar bahwa anak itu wajib, kalau wajib berbakti, membalas dengan kebaikan-kebaikan, membalas kebaikan orang tua, pengorbanan orang tua dengan kebaikan-kebaikan yang semaksimal kemampuan yang kita miliki. Kalau itu iya, tapi dihitung sekian biaya kuliahmu anakku, bahkan dari TK sampai kuliah sekian di jumlah, maka kamu harus bayar. Itu semua adalah hutang. Na'udzubillah min zalik, itu orang tua yang tidak mengerti jika ada seperti itu. Harus dipahamkan bahwa itu memang kewajiban orang tua alias hak anaknya untuk dibiayai pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk sandang, pangan, dan papan sampai usia-usia dewasa. Maka silahkan duduk kembali, bicara baik-baik dengan orang tua. Libatkan mungkin tokoh atau orang tua yang lain di dalam keluarga yang bisa melerai persoalan ini agar tidak menjadi berkepanjangan, karena antara anak dan orang tua kan tidak boleh ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, ya. Lebih-lebih kita menjelang bulan suci Ramadan, antara orang tua dan anak harus bersih-bersih, dalam arti kosong-kosong lah, saling memaafkan dan tidak ada masalah apapun di antara mereka dan kita semua. Ya, begitu Saudari Yanti, semoga dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya akan kita baca dan jawab setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Air bersih itu kebutuhan utama keluarga. Solusinya ada di PDAM Lombok Timur. PDAM Kabupaten Lombok Timur kini membuka sambungan baru. Akses air bersih sekarang lebih mudah, aman, dan terjamin. Air lebih sehat, tekanan stabil setiap hari, biaya terjangkau, dan layanan resmi terpercaya. Pendaftaran mudah dan transparan, datang ke kantor PDAM terdekat atau daftar melalui aplikasi e-Spam. PDAM Kabupaten Lombok Timur terus bergerak memperluas layanan dan mendekatkan air bersih ke rumah-rumah masyarakat. Manfaatkan kesempatan pembukaan sambungan baru karena air adalah investasi untuk masa depan keluarga kita. Ingat, di tahun 2026 PDAM membuka 3.375 sambungan baru. Air bersih mengalir, hidup lebih nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan angka kemiskinan diikuti peningkatan IPM dan PDRB Kabupaten Lombok Timur menunjukkan arah pembangunan yang membaik. Hal ini tentu tidak lepas dari kontribusi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Lombok Timur yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Kami mendorong optimalisasi program strategis seperti Lombok Timur Berkembang yang terbukti mendukung kesejahteraan masyarakat. Akses keuangan juga perlu diperluas secara merata melalui program ekosistem pesantren inklusif, keuangan syariah untuk pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, serta satu rekening, satu pelajar bagi generasi muda. Dengan kerjasama yang solid, saya yakin TPAKD akan terus mendukung pengendalian inflasi dan mewujudkan Lombok Timur smart, sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan. Terima kasih TPAKD Lombok Timur, terima kasih OJK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Setelah Perang TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Pertanyaan berikutnya dari saudari Nia Aisyah Za. Itu nama akunnya di Facebook. Dia menanyakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukum berenang saat puasa? Betul, makruh. Berenang, menyelam sampai kepalanya juga masuk begitu, itu hukumnya makruh. Betul, makruh. Yang harus dipahami adalah bahwa kenapa perkara itu sebaiknya dihindari. Makruh itu kan artinya sebaiknya dihindari, bukan harus dihindari. Kalau harus dihindari kan haram ya, wajib dihindari, itu haram namanya. Tapi kalau makruh, sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya dihindari, sebaiknya jangan dilakukan. Jika dilakukan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan berpahala. Jika ditinggalkan berpahala, kan seperti itu definisi makruh menurut para ulama fikih ya. Kenapa sebaiknya ditinggalkan? Terlalu banyak mandi, termasuk menyelam ya, lebih-lebih menyelam ya. Yang saya baca sih menyelam ya, yang gemas. Berenang itu. Karena dikhawatirkan mudah masuk air ke dalam badan, ke dalam kerongkongan, ke perut dan lain sebagainya. Jadi kita berpuasa kan ada hal-hal yang wajib kita hindari agar tidak batal puasa kita. Nah, wajib dihindari ini seperti makan, minum ya, termasuk masuknya apapun ke dalam ini, itu kan wajib dihindari. Maka otomatis apapun yang memudahkan itu terjadi kan sebaiknya ditinggalkan. Gitu, sehingga menjadi makruh. Begitu ya. Jadi ya benar itu makruh alias sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir ini dari akun Masjid Jami' yang menanyakan tentang sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Tuan Guru, bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya air mani keluar pada saat berpuasa? Mengenai tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh, itu berbeda. Kalau setelah sahur itu masih tergolong malam, ya, masih tergolong malam. Apalagi dia sahurnya jam 2 misalnya, atau jam 3, ya kan, jam setengah 4 selesai sahur dan masih ada waktu. Nah itu tidak masalah, karena masih malam, masih boleh beristirahat. Tapi meskipun ya itu kan sepertiga malam terakhir, sebaiknya dia isi dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis dikatakan bahwa setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia ya dengan rahmatnya, dan mencari-cari, menunggu-nunggu, memanggil-manggil, mana hambaku yang berdoa aku kabulkan, mana hambaku yang minta rezeki aku berikan, mana hambaku yang minta ampunan aku ampuni, mana hambaku yang minta pertolongan aku tolong, kan begitu hadisnya. Dan sepertiga malam terakhir jelas itu berarti di waktu-waktu sahur itu di atas jam 2 atau di atas jam 3 lah ya. Maka sebaiknya ya diisi dulu dengan banyak-banyak berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Allah, salat tahajud lah dan lain sebagainya. Tapi tidur pun tidak masalah. Beda halnya dengan setelah salat subuh, karena ada hadis yang di mana Nabi dalam hadis itu berdoa, hadis sahih juga. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi, ya Allah berkahi umatku pada waktu-waktu paginya. Jadi itu waktu berkah.
berdasarkan doa Nabi. Yang namanya waktu berkah berarti sebaiknya diisi dengan ya hal-hal baik, berzikir, berdoa, ataupun berolahraga itu juga baik, ataupun pergi bekerja. Ya, pagi-pagi pergi mencari rezeki itu juga ibadah. Nah, karena itu waktu-waktu berkah, maka rezeki pun akan menjadi berkah bila dicari di waktu tersebut. Ibadah pahalanya juga menjadi berlipat di waktu tersebut. Bahkan berzikir setelah salat subuh berjamaah sampai terbit matahari kan itu pahalanya seperti pahala haji. Saking berkahnya. Nah, karena berkah waktu itu maka makruh hukumnya tidur di waktu tersebut. Tidak haram, tapi makruh. Ya, seperti tadi ya, sebaiknya dihindari dan ditinggalkan. Meskipun ya kadang-kadang ada orang lembur ya, entah lembur apa ya yang baik-baik, tapi ya kemudian ngantuk sekali ya itu jangan dipaksakan. Ya. Jangan dipaksakan. Tapi kalau menjadi kebiasaan itu juga tidak baik. Karena itu sekali lagi jangan lupakan dan sepelekan doa Nabi untuk keberkahan umat beliau di waktu tersebut. Supaya kita juga dapat bagian dari doa Nabi itulah maksudnya. Sehingga itu menjadi sebaiknya dihindari tidur setelah sholat subuh. Adapun di waktu setelah sahur itu kan beda. Kecuali selesai sahur sudah azan subuh, ya janganlah sholat subuh dan tahanlah sampai kira-kira terbit matahari atau bagaimana, atau tunggu agak siangan baru tidur lagi. Dan di situ sunnah tidur disebut dengan qailulah, yaitu beberapa waktu menjelang salat zuhur itu tidur di sana malah berpahala. Tapi kalau sebelum-belumnya, apalagi masih pagi belum terbit matahari, itu sebaiknya ditinggalkan meskipun tidak haram ya, tapi makruh. Ya, kira-kira seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita jawab pada hari ini. Oh ya, mohon maaf, tinggal satu lagi yaitu hukumnya air mani. Mohon maaf, ketinggalan satu terakhir. Hukumnya air mani keluar pada saat berpuasa. Hukumnya apabila tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Lanjutkan, bersih-bersih, dibasuh, mandi. Tetap wajib mandi. Kalau keluar air mani wajib mandi. Tapi puasanya tidak batal, dilanjut saja. Kapan puasanya menjadi batal? Apabila dikeluarkan secara sengaja. Ya, dikeluarkan secara sengaja. Apapun bentuk kesengajaannya, yang penting dia sudah melakukan sesuatu yang mengarah ke sana. Tapi bisa dia tidur, tiba-tiba bangun-bangun ada air mani keluar, nah itu tidak. Tapi dia misalnya melakukan sesuatu, termasuk menonton sesuatu atau melihat sesuatu, atau memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, traveling otaknya kemana-mana, lalu keluar, itu juga batal, termasuk disengaja, ya. Apalagi dikeluarkan dengan lebih sengaja lagi, misalnya dengan tangan. Lebih parah lagi jika dikeluarkan karena berhubungan badan dengan istrinya ataupun suaminya, ya, dengan pasangannya. Lebih-lebih bukan pasangannya, nauzubillah. Nah, kalau keluar karena hubungan jima, maka itu tidak hanya batal, tapi juga berdosa, dosanya besar dan dapat hukuman berat. Wajib diqadha dan wajib didenda, ditebus dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kalau keluarnya karena berhubungan suami istri di siang hari. Ya, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, tinggal satu pertanyaan lagi, mohon maaf, yaitu tentang dia menanyakan tentang apakah boleh amal masjid dibagi ke masjid lain yang lagi melakukan pembangunan. Begini, kotak amal itu yang dimiliki oleh masjid, maka itu kotak amal milik masjid, dan penggunaan amal yang ada di dalam masjid di dalam kotak tersebut, kotak amal tersebut wajib digunakan sesuai niat dari pengamalnya atau niat dari orang-orang yang menyumbang di situ.
suatu amanah. Orang menyumbang di situ dan kotak itu adalah kotak amal milik satu masjid, maka penggunaannya harus disesuaikan dengan niat dan maksud yang memberi amal. Nah, karena amal tujuannya adalah untuk masjid tersebut, maka wajib digunakan untuk masjid itu saja. Tetapi para ulama yang memberikan penjelasan dan memberikan kelonggaran-kelonggaran. Apabila kas masjid itu sudah terbilang lebih dari cukup, sementara ada masjid lain yang sangat membutuhkan, maka boleh dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan demikian seperti itu, boleh sebagian dari amal masjid diberikan seperlunya ya kepada masjid lain jika memang itu dibutuhkan dan kondisi keuangan masjid pertama itu sudah terbilang cukup, apalagi lebih dari cukup. Kenapa kata ulama? Karena ini toh juga niatnya sama untuk memakmurkan rumah Allah dan juga maslahat umat, maslahat bersama, maslahat umum, bukan maslahat pribadi. Karena masjid dengan masjid lainnya sama-sama bukan milik siapapun. Masjid yang satu dengan masjid yang dua, masjid tiga sampai masjid 1000, sejuta, semua masjid ada di dunia ini pemiliknya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian berdasarkan fatwa atau penjelasan ulama tentang hal ini, maka saya ulang kembali, itu sebaiknya digunakan untuk masjid itu saja di mana kotak amal itu ada. Akan tetapi jika masjid tersebut sudah terbilang cukup kebutuhannya dan ada masjid lain yang lebih membutuhkan dan sama-sama rumah Allah, sama-sama sekali lagi rumah Allah, bukan rumah siapa, tidak, atau rumah desa mana, tidak, atau rumah umat mana, atau jamaah mana, tidak, sama-sama rumah Allah. Jika masjid lain membutuhkan dan sangat membutuhkan, terutama jika dia berdekatan, maka boleh sebagian dialihkan seperlunya ke masjid tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan daripada para ulama kita untuk maslahat kita umat bersama, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, demikian untuk episode kali ini, pertanyaan yang telah kita baca dan kita jawab. Semoga bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan lainnya selalu kami nantikan, langsung saja kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Sela Barang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.